Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sari Pulungan dari Mahasantriwati semester 7 Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling atau BK di sekolah. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian pengelolaan program BK. Pengelolaan program bimbingan dan konseling atau BK adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan layanan BK di sekolah agar mampu membantu peserta didik mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Pengelolaan ini menjadi kunci agar layanan BK tidak berjalan secara spontan atau insidental, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan tujuan pendidikan sekolah. Kemudian ada beberapa tujuan pengelolaan program BK. Tujuan utama pengelolaan program BK yaitu terdiri dari yang pertama, menjamin layanan BK berjalan terarah dan sistematis. Kemudian yang kedua, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal. Serta yang terakhir, yaitu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke tahapan prosedur pengelolaan program BK. Yang pertama itu ada tahap perencanaan program BK. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik yang dilakukan bisa melalui angket, wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan program BK. Yang tujuannya itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan visi sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun jenis layanan BK, meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, dan layanan bimbingan kelompok. Kemudian tahap perencanaan program BK yang terakhir yaitu menyusun program tahunan, semester, dan bulanan. Biasanya program ini disesuaikan dengan kalender akademik sekolah. Kemudian ada tahap pengorganisasian. Pada tahap ini dilakukan pembagian tugas dan pengaturan kerja yang meliputi penetapan struktur organisasi BK, pembagian peran antara guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, ataupun orang tua. Kemudian ada tahap pelaksanaan program BK. Pelaksanaan merupakan penerapan program yang telah disusun, dilakukan melalui yaitu layanan BK di dalam kelas, layanan individual dan kelompok, maupun ada kegiatan pendukung seperti home visit, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Kemudian selanjutnya ada tahap evaluasi program BK. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program tersebut. Evaluasi ini meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses itu bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana. Kemudian evaluasi hasil yaitu untuk mengetahui perubahan perilaku dan perkembangan siswa itu sendiri. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan program dan pengembangan layanan BK di masa depan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap tindak lanjut dan pengembangan. Tahap terakhir adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini terdiri dari yaitu memperbaiki kekurangan program, mengembangkan layanan baru sesuai kebutuhan siswa, serta menyempurnakan perencanaan program BK berikutnya. Tahap ini menjamin program BK terus berkembang dan relevan. Baiklah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini yaitu
Pengelolaan program BK di sekolah merupakan proses yang sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Setiap tahap saling berkaitan dan menentukan keberhasilan layanan BK itu sendiri. Dengan pengelolaan yang baik, layanan BK dapat membantu peserta didik berkembang secara optimal serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.